Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Baik, sehat? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat. Oke, alhamdulillah. Syukur alhamdulillah kalian semuanya dalam kondisi baik-baik saja ya. Walaupun dalam pandemi COVID-19, kita harus bisa menjaga kesehatan, jaga imun kita agar kita terhindar dari segala macam penyakit ya. Oke, hari ini saya akan menjelaskan tentang materi metodologi penelitian. Nah, minggu lalu kita sudah belajar tentang jenis-jenis metode penelitian bagian pertama. Nah, bagi siswa yang belum sempat mengikuti kegiatan minggu lalu, bisa melihat rekamannya di YouTube ya. Dan juga materi-materinya sudah Bapak upload ke akun psikologi, bisa dilihat di situ materi PPT-nya, kemudian daftar pembimbing riset, dan juga ada RPS atau rencana pembelajaran semester untuk metodologi penelitian. Oke? Nah, jadi hari ini kita akan lanjut belajar tentang jenis-jenis metode penelitian bagian kedua. Oke? Izinkan saya untuk screen sharing slide presentasi hari ini. Oke, kepada host, apakah bisa mengaktifkan screen sharing saya? Thank you. Oke, sudah Pak. Sudah, oke, terima kasih Pak. Terlihat dengan jelas PPT-nya? Terlihat. Oke, good. Oke ya, langsung saja ya. Oke, jadi hari ini Bapak akan menjelaskan tentang jenis-jenis metode penelitian bagian kedua. Oke. Nah, minggu yang lalu saya sudah menjelaskan tentang jenis-jenis metode penelitian bagian pertama, yaitu untuk penelitian kuantitatif, yaitu eksperimen. Nah, di sini ada 3 jenis penelitian eksperimen, yaitu eksperimen murni, eksperimen semu, dan penelitian subjek tunggal. Nah, jadi hari ini kita akan fokus untuk belajar tentang penelitian kuantitatif bagian non-eksperimen, yaitu ada deskriptif, komparatif, korelasional, survei, expose facto, dan tindakan atau penelitian aksi. Oke, nah, jadi hari ini kita fokus untuk belajar tentang penelitian kuantitatif bagian non-eksperimen. Kenapa kita batasi? Karena waktu kita hanya 30 menit. Jadi agar tidak melebar kemana-mana dan bisa fokus untuk satu jenis metode penelitian, maka kita akan belajar tentang metode kuantitatif bagian non-eksperimen. Oke, selanjutnya. Oke ya. Yang pertama adalah kamu harus tahu dulu apa itu penelitian kuantitatif. Nah, minggu lalu Bapak sudah menjelaskan tentang perbedaan antara penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. Oke. Nah, apa itu penelitian kuantitatif? Kuantitatif dilaksanakan dengan menerapkan kontrol yang ketat atas dasar teoretis, kerangka berpikir, instrumen atau alat ukur, teknik analisis data, penarikan kesimpulan, dan penyusunan rekomendasi. Nah, artinya apabila kita ingin melaksanakan penelitian kuantitatif, kita harus menerapkan ada di situ kelompok kontrolnya atau grup kontrolnya. Nah, peneliti menggunakan kontrol untuk mengidentifikasi dan membatasi masalah yang akan diteliti dan berusaha membatasi efek-efek atau pengaruh-pengaruh yang ada di luar agar tidak dikaji. Nah, artinya kita fokus kepada pengaruh yang kita teliti saja. Dan jangan sampai kita memasukkan pengaruh-pengaruh yang tidak kita teliti. Nah, penerapan berbagai manipulasi atau perlakuan, misalnya melalui sebuah eksperimen atau percobaan, merupakan salah satu contoh untuk menentukan ada atau tidaknya efek-efek atau pengaruh-pengaruh tersebut. Nah, jadi pada prinsipnya kita ingin melakukan penelitian kuantitatif nih. Jadi harus ada kelompok eksperimen dan kontrol. Oke, nah contoh penelitiannya.
pengaruh pemberian pupuk cair terhadap pertumbuhan tanaman cabai. Nah, di situ kita sediakan dua kelompok, yaitu kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Kelompok eksperimennya adalah pupuk cair, ya. Sedangkan kelompok pertama adalah tanaman cabai yang diberi pupuk cair. Yang kedua adalah kelompok kontrol yang tidak diberi pupuk cair. Nah, dari kedua kelompok tersebut kita bandingkan manakah terjadi pertumbuhan tanaman cabai. Apakah yang diberi pupuk cair atau tidak diberi pupuk cair. Nah, artinya dalam penelitian ini kita harus menggunakan kelompok kontrol, yaitu kelompok yang tidak diberi perlakuan atau treatment. Nah, untuk penelitian kuantitatif ada dua bagian tadi ya. Yang pertama desain non-eksperimen dan desain eksperimen. Nah, untuk desain eksperimen sudah Bapak jelaskan minggu yang lalu. Bisa dilihat di akun psikologi ya atau di recording YouTube. Nah, apa sih perbedaan antara kedua desain ini? Nah, desain non-eksperimen ini berhubungan sama validitas internal dan eksternal. Nah, di sini ada istilah validitas internal. Apa sih itu? Nah, jadi validitas internal adalah validitas penelitian yang berhubungan dengan pertanyaan sejauh mana perubahan yang diamati dalam suatu eksperimen benar-benar hanya terjadi karena adanya perlakuan yang diberikan dan bukan berasal dari pengaruh faktor yang lain. Nah, itulah yang dinamakan validitas internal. Nah, sedangkan validitas eksternal atau validitas luar merupakan validitas penelitian yang menyangkut pertanyaan sejauh mana hasil dari suatu penelitian dapat digeneralkan pada suatu populasi. Dengan kata lain, apakah penelitian yang dilakukan itu representatif atau terwakilkan untuk diterapkan pada kelompok subjek yang berbeda dan situasi yang berbeda, dan dapat menggambarkan atau mendeskripsikan kejadian yang sesungguhnya dalam suatu masyarakat. Nah, jadi perbedaan antara kedua ini berkaitan erat dengan validitas internal dan eksternal. Nah, kalau desainer eksperimen itu validitas internalnya rendah. Artinya kemampuan dia menjelaskan hubungan kausal itu rendah. Tapi untuk validitas eksternalnya tinggi ya. Kebalikannya untuk yang desain eksperimen. Kalau untuk eksperimen itu validitas internalnya tinggi. Namun pada validitas eksternalnya yang cenderung rendah. Nah, ini sebetulnya tergantung dari minat kita sebagai peneliti. Apakah kita ingin memilih desain penelitian non-eksperimen atau desain eksperimen. Oke, selanjutnya penelitian deskriptif. Ini merupakan bagian dari penelitian non-eksperimen ya. Nah, pengertiannya. Penelitian deskriptif merupakan suatu metode penelitian yang menggambarkan atau mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada, yang berlangsung saat ini atau sudah lewat. Nah, sesuai dengan katanya, deskriptif, berarti kita hanya mendeskripsikan atau menggambarkan suatu fenomena-fenomena atau gejala-gejala yang ada di sekitar kita, yang kita teliti. Nah, penelitian ini tidak mengadakan manipulasi atau pengubahan pada variabel-variabel bebas, tetapi hanya menggambarkan kondisi apa adanya. Jadi apa yang kita temukan di lapangan, itulah yang kita teliti. Tidak boleh kita melakukan manipulasi atau pengubahan-pengubahan pada variabel yang akan kita teliti. Apa sih ciri-cirinya? Nah, menurut Ketut Suwarjana tahun 2012, ada beberapa ciri-ciri dari penelitian deskriptif. Yang pertama, umumnya bersifat cross-sectional. Apa itu cross-sectional? Nah, ini merupakan penelitian yang membutuhkan waktu yang sangat lama, yang sangat panjang, bisa bertahun-tahun. Nah, yang kedua, menggambarkan atau mendeskripsikan suatu fenomena, kejadian, kondisi, fakta, dan lain-lain. Nah, selanjutnya, tidak membandingkan satu kelompok dengan kelompok yang lain. Nah, berarti di sini tidak ada membanding-bandingkan, ya kita fokus kepada satu variabel penelitian. Nah, selanjutnya, pertanyaan yang tepat untuk penelitian ini adalah what? Apa yang terjadi? Where? Di mana kejadian berlangsung? When? Kapan kejadian tersebut berlangsung? Dan how? Bagaimana bisa terjadi? Nah, jadi di sini ada 4 jenis pertanyaan. What, where, when, dan how. Nah, selanjutnya, tidak memerlukan hipotesis.
Sehingga kita tidak perlu melakukan uji statistik. Nah, ini sebenarnya yang diinginkan oleh seorang peneliti. Biasanya banyak peneliti yang tidak suka dengan hitung-hitungan. Mereka ngerasa mengalami kesulitan dalam mengolah data menggunakan software SPSS dalam menginterpretasikan data statistik. Nah, jadi mereka lebih fokus mengerjakan penelitian deskriptif karena dirasa sangat mudah, hanya menggambarkan hasil penelitiannya sesuai dengan fenomena yang ada di sekitarnya, tidak menggunakan uji statistik atau tidak membutuhkan hipotesis penelitian H0 maupun H1. Nah, selanjutnya, deskriptif tidak hanya mendeskripsikan suatu keadaan, namun juga dapat mendeskripsikan keadaan dalam tahapan-tahapan perkembangannya. Itulah yang disebut dengan penelitian perkembangan atau developmental studies. Nah, di sini ada penelitian perkembangan. Ada dua sebenarnya ya. Ada yang bersifat longitudinal, ada yang bersifat cross-sectional. Nah, kalau kalian pernah membaca atau pernah mereview sebuah penelitian tentang R&D atau Research and Development, apakah sama dengan penelitian perkembangan? Beda ya. Nah, di sini hanya fokus untuk penelitian perkembangan saja, bukan mengembangkan suatu produk. Nah, kalau kamu ingin mengembangkan suatu produk, itu namanya penelitian dan pengembangan atau research and development. Tapi kalau hanya fokus kepada deskriptif saja, maka nama risetnya adalah penelitian perkembangan. Oke? Nah, kita bahas dulu satu persatu ya tentang penelitian longitudinal. Nah, ini menurut Saudi tahun 2005. Apa itu penelitian longitudinal? Ini merupakan penelitian yang meneliti perkembangan suatu aspek atau suatu hal dalam seluruh periode waktu atau tahapan perkembangan yang cukup panjang. Nah, apa saja ciri? Yang pertama, data dikumpulkan untuk setiap variabel pada 2 atau lebih periode waktu tertentu. Selanjutnya, subjek atau kasus yang dianalisis itu sama. Nah, atau setidaknya dapat dibandingkan antara satu periode dengan periode berikutnya. Jadi kita harus menganalisis sebuah subjek itu harus sama ya, harus homogen gitu. Nah, kemudian analisis melibatkan perbandingan data yang sama dalam satu periode dengan antar metode atau antar strategi atau dengan perlakuan yang berbeda ya. Nah, menurut si Holil tahun 2006 terdapat 3 jenis penelitian longitudinal, yaitu penelitian tren, penelitian panel, dan penelitian cohort. Nah, kita bahas satu persatu ya, Nak. Nah, penelitian tren atau time series merupakan salah satu bentuk penelitian yang dilakukan untuk mengukur perubahan pendapat dan sikap masyarakat tentang hal-hal yang sedang hangat dibicarakan atau menjadi isu atau topik pembicaraan yang sedang heboh gitu. Misalnya, siapa calon presiden, calon gubernur, wali kota dan sebagainya yang akan dipilih oleh para pemilih atau voters. Nah, jadi kalau ada sebuah isu-isu yang sedang berkembang di masyarakat, itu bisa kita jadikan sebagai penelitian. Nah, namanya adalah penelitian tren. Nah, ini biasanya membutuhkan waktu yang cukup lama, ya. Nah, dalam riset ini pengumpulan data dilakukan minimal 2 kali. Ya, berarti itu sedikitnya 2 kali atau lebih ya. Misalnya, pengumpulan data pertama dilakukan sebelum masa pemilihan kampanye. Dan pengumpulan data yang kedua dilakukan setelah masa kampanye selesai atau kira-kira 1 atau 3 hari lagi masa pemilihan. Nah, berarti kita mengumpulkan datanya minimal 2 kali ya, Nak, sebelum dan sesudah. Nah, bagaimana anggota sampelnya? Nah, anggota sampelnya harus berbeda antara data pertama dengan data kedua. Ya, tetapi masih dalam populasi yang sama. Contohnya nih, data pertama itu kita ambil sebagai sampel di daerah A, D, dan F. Maka dalam pengumpulan data seterusnya atau bagian kedua, kita ambil di daerah B, C, dan E yang masih berada pada populasi penelitian. Nah, jadi perlu kalian tekankan di sini adalah untuk penelitian tren atau time series ini terdapat 2 kali pengambilan data atau pengumpulan data. Oke, anggota sampelnya harus berbeda, tetapi masih dalam populasi yang sama.
Nah, sedangkan penelitian panel ini bertujuan untuk melihat perubahan pendapat, sikap, dan perilaku pada populasi tertentu. Masa pengumpulannya sama seperti pengumpulan series tadi, yaitu minimal 2 kali. Apa bedanya? Nah, tadi untuk penelitian tren, sampelnya harus berbeda kan, tetapi dalam populasi yang sama. Nah, kalau untuk penelitian panel ini, sampel penelitiannya harus sama. Jadi, pengumpulan data yang pertama sama yang kedua itu harus memiliki sampel penelitian yang sama. Kalau di pengumpulan data pertama itu misalnya daerah A, B, sama C, maka untuk seterusnya juga A, B, dan C. Oke? Nah, penelitian panel biasanya dilakukan untuk melihat dan mengukur perubahan pendapat, sikap, dan perilaku sekelompok masyarakat sebelum dan sesudah diperkenalkan suatu program, produk, atau hal-hal yang bersifat baru atau memiliki novelty yang tinggi nih, atau memiliki inovasi yang baru. Contohnya nih, pernah suatu penelitian yang dilakukan oleh Godwin C. Chu, Alfian, dan Wilbur Sherman yang berjudul Social Impact of Satellite Television in Rural Indonesia. Ini kalau diartikan adalah dampak sosial dari televisi satelit di daerah pedesaan di Indonesia. Nah, awalnya televisi itu masih suatu kebutuhan yang sangat langka ya. Kalau pada zaman dahulu orang nggak punya televisi, mereka tidak bisa melihat berita dan sebagainya. Jadi begitu program televisi diluncurkan menggunakan satelit Palapa, itu banyak sekali orang yang berbondong-bondong atau yang beramai-ramai langsung menonton suatu program di televisi. Nah, oleh si peneliti ini, mereka melihat bagaimana sih perubahan sikap dan tingkah laku masyarakat tersebut sebelum nonton televisi dan setelah nonton televisi, seperti itu. Apakah ada perbedaannya atau perubahannya? Nah, ini untuk kelompok masyarakatnya harus sama ya guys. Jadi untuk misalnya data A, B, C untuk pengumpulan pertama seperti itu. Nah, untuk selanjutnya juga harus sama A, B, dan C. Oke? Nah, seperti itu dia. Nah, selanjutnya penelitian cohort. Nah, apa sih pengertiannya? Nah, riset ini merupakan jenis penelitian longitudinal yang mengumpulkan data 2 kali atau lebih. Nah, penelitian cohort juga sama dengan penelitian tren yang mengambil data dari responden yang berbeda namun dalam populasi yang sama. Nah, yang bertujuan untuk mengukur perubahan pendapat, sikap, dan tingkah laku responden dari waktu ke waktu. Oke? Nah, misalnya nih, seorang peneliti ingin meneliti bagaimana perubahan kebiasaan menonton televisi seorang anak yang berusia 5 tahun, kemudian berlanjut dia berusia 10 tahun, dan kemudian 15 tahun, dan sebagainya. Ya, jadi bagaimana sih perubahan kebiasaan menonton anak-anak itu dari umur 5 tahun, kemudian beranjak menuju ke usia 10 tahun, dan seterusnya. Apakah terjadi peningkatan frekuensi waktu menonton, atau justru mengalami pengurangan atau mengalami penurunan. Nah, meneliti masalah ini sesuai digunakan penelitian cohort ya. Jadi ini sangat enak ya, sangat bagus sekali nih kita bisa melihat bagaimana sih perubahan seseorang itu ketika menonton televisi di usia 5 tahun, kemudian 10 tahun dan sebagainya. Tapi ini biasanya tidak disarankan untuk anak-anak SMA ya. Kenapa? Karena ini membutuhkan waktu yang sangat panjang, bertahun-tahun ya, untuk melaksanakan riset ini. Oke, selanjutnya penelitian cross-sectional. Pengertiannya apa sih? Penelitian dalam satu tahapan atau satu periode waktu. Hanya meneliti perkembangan dalam tahapan-tahapan tertentu saja yang bertujuan untuk memperkirakan adanya hubungan sebab akibat atau kausalitas pada kondisi-kondisi tertentu dengan perubahan yang jelas. Nah, kemudian di sini menghitung apakah ada besaran risiko dari setiap kelompok, misalnya risiko relatif dan risiko atribut. Nah, biasanya untuk penelitian ini digunakan oleh mahasiswa atau siswa-siswa yang mengambil jurusan kesehatan atau bagian dokter nih, biasanya menggunakan penelitian cross-sectional. Ya. Nah, apa saja sih ciri-cirinya? Menurut Budiarto, ada beberapa ciri-ciri, yaitu pengumpulan data dilakukan pada satu saat atau satu periode tertentu dan pengamatan subjek studi hanya dilakukan satu kali saja selama 1 kali
penelitian. Itu ya ciri-cirinya. Yang kedua, perhitungan perkiraan besarnya sampel tanpa memperhatikan kelompok yang terpapar atau yang terekspos atau tidak. Jadi fokus kepada sampel yang tidak terpapar atau tidak ya. Oke, berarti di sini lebih ke ini dia, lebih ke fokus kepada apa yang dia lihat secara besaran sampel. Kemudian, pengumpulan data dapat diarahkan sesuai dengan kriteria subjek studi. Misalnya, hubungan antara cerebral blood flow. Ini maksudnya adalah aliran darah ke otak pada perokok, bekas perokok, dan bukan perokok. Nah, apakah ada hubungan antara aliran darah terhadap perokok yang aktif atau terhadap bekas perokok atau yang tidak merokok atau perokok pasif ya, seperti itu. Nah, kemudian tidak terdapat kelompok kontrol dan tidak terdapat hipotesis spesifik. Nah, tadi kan yang Bapak jelaskan sebelumnya, kalau untuk deskriptif itu ada kontrol ya. Nah, khusus untuk penelitian ini tidak ada kontrolnya dan juga tidak ada hipotesisnya. Berarti di sini tidak menggunakan uji statistik dan juga hanya fokus kepada satu perlakuan saja ya. Nah, selanjutnya, hubungan sebab akibat hanya berupa perkiraan yang dapat digunakan sebagai hipotesis atau dugaan sementara dalam penelitian analitis maupun eksperimental. Oke. Selanjutnya, kelebihan dan kelemahan dari penelitian cross-sectional. Yang pertama nih kelebihannya. Studi ini memungkinkan penggunaan populasi dari masyarakat umum. Berarti di sini untuk populasinya luas ya, bisa dari kalangan mana saja. Kemudian relatif murah dan hasilnya cepat, dapat diperoleh dengan mudah. Kemudian dapat dipakai untuk meneliti lebih banyak variabel sekaligus. Kemudian jarang terancam loss to follow up atau jarang ada subjek penelitian yang keluar dari penelitian. Kemudian dapat dimasukkan ke dalam tahapan pertama suatu penelitian cohort atau eksperimen tanpa ada tambahan biaya. Nah, selanjutnya dapat dipakai sebagai dasar untuk penelitian selanjutnya yang bersifat lebih konklusif atau yang dapat menghasilkan hasil atau kesimpulan penelitian dan membangun hipotesis dari hasil analisis. Nah, kelemahannya adalah sulit untuk menentukan sebab akibat karena pengambilan data risiko dan data efek dilakukan pada saat yang bersamaan sehingga hubungannya tidak jelas. Selanjutnya, studi prevalensi atau kecenderungan mempunyai kesempatan yang lebih kecil untuk terjaring dalam studi, ya. Nah, kemudian dibutuhkan jumlah subjek yang banyak, terutama apabila variabel yang akan diteliti itu banyak. Misalnya ada 5 variabel. Jadi semakin banyak variabelnya, maka semakin banyak pula subjek yang kita butuhkan. Dan penelitian ini tidak praktis untuk beberapa kasus yang jarang kita teliti ya. Nah, seperti itu. Nah, apa sih contoh penelitiannya? Nah, contoh yang sederhana nih. Peneliti ingin mengetahui hubungan antara anemia besi pada ibu hamil dengan berat badan bayi lahir menggunakan rancangan atau pendekatan cross-sectional. Nah, jadi peneliti Sinoto Atmojo ini tahun 2002, dia ingin mengetahui apakah ada hubungan atau korelasi antara penyakit anemia besi yang dialami oleh ibu hamil terhadap berat badan bayi yang akan ia lahirkan. Nah, ini cocoknya menggunakan cross-sectional. Nah, selanjutnya adalah penelitian survei. Penelitian ini mengumpulkan informasi berbentuk opini atau pendapat dari sejumlah besar orang-orang terhadap isu-isu tertentu. Nah, jadi kita langsung survei ke lapangan tuh. Kita mencari beberapa orang atau beberapa subjek penelitian untuk kita mintai keterangannya untuk mengumpulkan informasi tentang isu-isu yang akan kita angkat sebagai penelitian kita. Itu namanya survey research ya. Nah, apa saja sih ciri-cirinya? Yang pertama, informasi dikumpulkan dari sekelompok besar orang untuk mendeskripsikan beberapa karakteristik tertentu seperti kemampuan, sikap, kepercayaan, pengetahuan dari suatu populasi. Nah, kemudian informasi dikumpulkan melalui pengajuan pertanyaan. Umumnya bisa kita wawancarai langsung dengan lisan atau juga kita bisa memberikan angket. Bisa dia tulis berdasarkan pertanyaan yang kita berikan dari satu populasi.
Nah, kemudian informasi diperoleh dari sampel, bukan dari populasi tersebut. Jadi, sampelnya berapa orang, itulah kita mintai informasinya. Kita wawancarai atau kita beri angket dan sebagainya. Atau bisa kita juga kasih wawancara langsung maupun tidak langsung ya. Nah, di mana tujuannya adalah untuk mengetahui gambaran umum dari karakteristik dari populasi tersebut. Ya, gambaran umum dari ciri-ciri populasi tersebut. Nah, selanjutnya penelitian ex post facto. Nah, apa tujuannya? Bertujuan untuk meneliti hubungan sebab akibat atau kemungkinan hubungan sebab akibat dengan cara mengamati akibat yang ada dan mencari kembali faktor-faktor yang mungkin menjadi penyebab dari akibat itu melalui pengumpulan data tertentu. Berarti di sini berhubungan sama sebab akibat dari pengamatan yang kita lihat sebagai penyebab dari menjadi penyebab dari akibat tersebut melalui pengumpulan data ya. Nah, berbeda dengan penelitian eksperimen yang Bapak sudah jelaskan minggu lalu, penelitian ini tidak mengumpulkan data dalam keadaan terkontrol. Nah, kalau untuk eksperimen kan tadi ada kontrolnya, ada eksperimennya. Ada 2 kelompok tadi kan. Nah, khusus untuk penelitian ex post facto ini tidak mengumpulkan data dalam keadaan terkontrol, ya. Artinya, penelitian ini data dikumpulkan setelah semua peristiwa yang dipermasalahkan sudah berlalu. Ya, seperti itu ya. Nah, misalnya penelitian tentang pemberian ASI eksklusif pada bayi selama 6 bulan yang menyebabkan berhasil sehat. Jadi untuk misalnya gini, pada bulan pertama dikasih ASI eksklusif sampai selama 6 bulan. Kemudian apakah terjadi perubahan pada bayi tersebut setelah diberi ASI eksklusif? Biasanya kalau bayi itu dikasih ASI eksklusif itu sangat bagus ya. Dibandingkan dengan bayi yang tidak diberikan ASI eksklusif. Nah, kemudian penelitian tentang pola perilaku dan prestasi kerja seseorang, misalnya dokter kepala puskesmas yang berkaitan dengan perbedaan usia menduduki jabatan dengan cara menggunakan data deskriptif mengenai tingkah laku dan prestasi kerja yang dicatat atau dapat juga dicapai sebelum yang bersangkutan menduduki jabatan tersebut. Jadi, di sini meneliti tentang bagaimana sih pola tingkah laku dan prestasi seorang dokter yang berkaitan dengan usia menduduki jabatan, ya kan? Sebelum dan sesudah dia menjadi seorang dokter kepala puskesmas. Oke? Nah, selanjutnya penelitian komparatif ya. Sesuai dengan namanya komparatif, comparison artinya adalah membandingkan. Nah, menurut SAO di tahun 2005, penelitian komparatif diarahkan untuk mengetahui perbedaan atau perbandingan antara 2 kelompok atau lebih dalam variabel yang diteliti. Dalam penelitian ini tidak ada pengontrol variabel maupun adanya manipulasi dan pengubahan variabel. Nah, penelitian dilakukan secara alamiah. Peneliti mengumpulkan data dengan menggunakan instrumen yang bersifat mengukur. Berarti di sini ada instrumen yang diberikan. Misalnya instrumen berupa tes, berupa angket, berupa lembaga wawancara, dan sebagainya. Nah, terdapat 2 desain penelitian komparatif, yaitu desain penelitian cohort dan desain penelitian kasus kontrol. Nah, ini Bapak rasa saya skip aja ya. Skip saja. Oke. Nah, selanjutnya penelitian korelasional. Berarti di sini ada hubungan atau ada asosiasi antara satu dengan variabel yang lain ya. Nah, penelitian korelasional adalah penelitian yang menghubungkan satu variabel dengan variabel yang lain. Selanjutnya mengujinya secara statistik atau menggunakan uji hipotesis atau dikenal dengan uji korelasi yang menghasilkan koefisien korelasi. Nah, nanti setelah kalian mengerjakan hasil penelitian, saya akan memberikan tutorial bagaimana cara menginterpretasikan data penelitian menggunakan software SPSS. Nanti setiap siswa akan saya berikan link untuk SPSS, bisa kalian download. Kemudian nanti untuk tutorialnya akan saya berikan, ya. Tapi nanti setelah kalian selesai melaksanakan penelitian lapangan. Tapi untuk anak kelas 11 ini wajib menggunakan SPSS bagi yang penelitian penelitian kuantitatif nih yang menggunakan pengujian statistik.
Oke. Nah, di sini ada korelasi positif dan negatif. Nah, kalau korelasi positif itu nilai yang tinggi dalam suatu variabel berhubungan dengan nilai yang tinggi pada variabel yang lain. Oke, namanya positif berarti dia mengalami peningkatan pada nilai yang diukur. Sedangkan korelasi negatif itu memiliki nilai yang tinggi pada suatu variabel berhubungan dengan nilai yang rendah pada variabel lainnya. Nah, apa sih keuntungannya? Keuntungan dari riset ini adalah relatif mudah, berarti mudah dilakukan, cepat mendapatkan hasil atau prosesnya cepat, dan terjangkau biayanya dalam memperoleh dan memproses data yang digunakan untuk menyelidiki hubungan-hubungan antara variabel yang satu dengan variabel yang lainnya. Contohnya ya, penelitian tentang korelasi antara tinggi badan dan berat badan. Tidak berarti badan yang tinggi menyebabkan badan menjadi berat, tetapi antara keduanya ada hubungan kesejajaran atau linearitas. Bisa juga terjadi yang sebaliknya, yaitu korelasi negatif. Misalnya badannya tinggi, tapi timbangannya rendah atau ringan, seperti itu. Nah, kemudian contoh yang lain, hubungan antara hemoglobin ibu hamil dengan berat badan bayi yang dilahirkan. Apakah ada hubungan? Nah, kemudian hubungan antara umur dengan tekanan darah diastolik. Misalnya ada sistol diastol ya. Ini berhubungan sama tensi darah. Apakah ada hubungan atau tidak? Kemudian, apakah ada hubungan antara intensitas pendidikan kesehatan dengan kejadian demam berdarah yang ada di rumah sakit tertentu gitu. Nah, kalau ada hubungan berarti hubungannya bersifat positif biasanya ya. Nah, selanjutnya penelitian tindakan. Nah, ini biasanya dilakukan oleh guru nih atau pendidik yang biasanya mengajar di kelas. Nah, tapi juga bisa dilakukan oleh orang-orang yang tidak mengajar di kelas ya. Nah, kalau penelitian tindakan ini lebih spesifik mengacu kepada adanya siklus-siklus atau adanya rangkaian penelitian. Nah, biasanya kalau untuk penelitian tindakan ini ada dua siklus, yaitu siklus pertama dan siklus kedua ya. Nah, penelitian tindakan atau action research merupakan penelitian yang diarahkan untuk memecahkan masalah atau perbaikan. Inilah tujuan utamanya, kenapa dibuat tindakan. Nah, penelitian ini difokuskan kepada perbaikan proses maupun perbaikan hasil kegiatan. Nah, secara umum terdapat 4 langkah yang berlangsung secara siklus atau cycle, yaitu perencanaan atau planning, tindakan atau action, evaluasi atau evaluation, dan refleksi atau reflection. Nah, selanjutnya dilakukan perencanaan ulang, tindakan ulang, evaluasi, dan sebagainya. Jadi untuk PTK ini biasa dilakukan minimal 2 kali nih. Kalau siklus pertama belum berhasil, maka dilanjutkan ke siklus berikutnya hingga terdapat perubahan atau dapat memecahkan masalah dari suatu penelitian yang kita lakukan ya. Nah, oleh karenanya penelitian tindakan bersifat praktis, langsung dan relevan dengan situasi saat ini. Hasil penelitian menjadi kerangka dasar bagi tindakan-tindakan atau kebijakan-kebijakan baru. Misalnya kita ingin meneliti tentang metode pembelajaran tertentu di kelas A misalnya. Nah, apakah ada perubahan yang signifikan ketika kita memberikan metode itu kepada siswa atau kepada subjek tertentu? Jika ada, berarti kita sudah mampu memecahkan masalah dari variabel yang kita teliti, seperti itu ya. Nah, tapi di sini ada juga kekurangannya. Kekurangannya adalah kurang memiliki ketertiban ilmiah karena validitas internal dan eksternal itu lemah, ya. Nah, ciri penelitian tindakan adalah bersifat situasional dan sampelnya terbatas, serta kontrol terhadap variabel bebas sangat kecil. Nah, biasanya kalau seseorang melaksanakan PTK itu biasanya hanya fokus kepada satu kelompok saja. Misalnya, Bapak guru biologi ingin meneliti tentang hasil belajar di kelas 10 Mendel misalnya. Nah, berarti Bapak hanya fokus ke 10 Mendel saja, tidak meneliti ke 3 kelas yang lainnya. Nah, kemudian untuk mengetahui bagaimana hasil belajar 10 Mendel, saya menggunakan metode atau model penelitian tertentu seperti itu.
Jadi modul itu akan saya berikan kepada siswa di kelas 10 Mendel untuk memecahkan masalah dari hasil belajarnya ya. Nah, itu ya. Nah, jadi Bapak sudah menjelaskan beberapa jenis penelitian untuk non-eksperimen ya. Nah, selanjutnya hari ini ketika kalian sudah mendengarkan pemaparan dari saya, kalian sudah bisa membuat judul penelitian ya sebagai syarat untuk melaksanakan proposal penelitian. Nah, sebelum kalian membuat judul penelitian, ada baiknya kalian perhatikan dulu syarat dan ciri-ciri judul yang baik. Yang pertama, singkat dan padat, tidak bertele-tele. Kemudian menarik perhatian atau catch your attention. Yang ketiga, menggambarkan garis besar atau inti pembahasan. Kemudian harus asli atau original, bukan hasil dari plagiarisme. Kita tidak boleh mencontek atau meniru dari punya orang lain ya. Harus kita memiliki judul asli atau original. Kemudian memiliki nilai kebaruan yang tinggi atau memiliki novelty yang tinggi. Selanjutnya, jangan menggunakan judul yang sudah pernah ada atau bila terpaksa dapat dicarikan sinonimnya atau persamaan katanya. Yang ketujuh, relevan atau sesuai dengan tema dan bagian-bagian dari tulisan tersebut. Kemudian dia bersifat provokatif atau menimbulkan rasa ingin tahu seseorang untuk membaca tulisan tersebut. Nah, jadi kalau kalian membuat suatu penelitian yang menimbulkan curiosity atau rasa ingin tahu orang, maka itu dikatakan penelitian yang bagus atau memiliki kebaruan yang tinggi. Kemudian judul tidak mempergunakan kalimat yang terlalu panjang. Jika judul terlalu panjang, dapat dibuat judul utama dan judul tambahan atau pakai subjudul ya. Biasa itu ada di bagian bawahnya. Jadi ketika ada judul panjang, itu dibuat di bawahnya ada subjudulnya. Nah, kemudian judul harus berbentuk frase, ya, berbentuk frase. Setiap awal kata harus huruf kapital atau huruf besar, kecuali untuk kata depan dan kata hubung. Kemudian judul tidak menggunakan tanda baca di akhir judul karangan. Dan penelitian bisa dilakukan dengan mempertimbangkan waktu, tenaga, dan biaya. Jadi kita di sini hanya fokus kepada penelitian yang sederhana atau mini riset. Tidak membutuhkan waktu yang lama, tidak membutuhkan tenaga yang besar, dan membutuhkan biaya yang terjangkau. Oke? Nah, berikut Bapak akan memberikan contoh-contoh judul penelitian. Nah, ini bisa menjadi referensi kalian sebelum memutuskan untuk melaksanakan penelitian ini. Nah, yang pertama adalah contoh judul penelitian untuk metode deskriptif. Yang pertama nih ya, efektivitas penggunaan media kartu kata dalam pembelajaran bahasa Inggris. Yang kedua, efektivitas penggunaan hormon giberelin dalam merangsang pembentukan bunga, pengaruh karakteristik wirausahawan terhadap tingkat keberhasilan usaha, dan sebagainya. Nah, ini bisa kalian lihat sendiri contoh-contoh untuk judul penelitian yang bersifat deskriptif ya. Nah, kemudian yang untuk metode komparatif, contohnya adalah perbandingan prestasi akademik siswa yang diajar dengan metode STAT dengan metode TGT. Yang kedua, perbandingan hasil belajar siswa yang diberi tugas secara individu maupun secara kelompok. Yang ketiga, perbedaan kinerja guru BK yang lulus sertifikasi jalur PLPG dengan jalur portofolio. Kemudian perbedaan tingkat penguasaan teknologi berkaitan dengan ketersediaan sarana IT di sekolah. Dan di sini yang paling penting ya, ini mungkin salah satu judul yang sangat menarik nih. Perbedaan pemahaman materi siswa yang diajar melalui pembelajaran jarak jauh atau daring dengan pembelajaran tatap muka atau langsung. Ini yang kamu alami sekarang ya. Nah, karena kondisi yang tidak memungkinkan kita tatap muka, maka kamu belajar di rumah saja menggunakan teknologi. Nah, ini bisa kalian jadikan sebagai contoh penelitian komparatif ya. Nah, selanjutnya contoh judul untuk yang metode korelasional atau yang ada hubungannya ya. Yang pertama, hubungan antara hasil belajar matematika dengan kebiasaan belajar. Hubungan antara perhatian keluarga, kemampuan numerik, dan motivasi terhadap prestasi siswa.
hubungan antara pemahaman bahasa Indonesia dengan kemampuan penyelesaian soal cerita, dan sebagainya ya. Korelasi antara berat badan dengan pola makan. Nah, ini bisa kamu jadikan sebagai referensi atau sebagai acuan. Oke. Nah, selanjutnya nih, metode survei. Ada beberapa contoh. Yang pertama, pengaruh penggunaan Facebook terhadap perilaku sosial siswa. Di sini Facebook ini sebagai variabel bebas dan perilaku sosial sebagai variabel terikat. Jadi apakah ada pengaruh penggunaan FB terhadap perilaku sosial kita? Yang kedua, pilihan karir siswa yang memilih program IPA dan IPS setelah lulus. Nah, ini biasanya untuk kalau kalian dapat pembimbingnya guru BK, ini bisa kamu jadikan sebagai acuan ya. Nah, kalau di sini ada 4 bimbingan. Ada bimbingan belajar, ada bimbingan karir, ada bimbingan akademik, ada bimbingan sosial. Nah, jadi kalau kamu dapat guru pembimbingnya Bu Indah atau Bu Rani, kamu bisa mengambil judul ini. Jadi apakah ada ini pilihan karir antara siswa yang memilih program IPA maupun program IPS setelah kamu lulus dari SMA Unggulan City Foundation, ya seperti itu. Kenapa? Karena ini belum ada dibuat di siswa kita. Nah, jadi kalau kalian tuh pengen membuat riset tentang pilihan karir itu sangat bagus sekali ya. Yang ketiga, respon atau tanggapan kepuasan pengguna WhatsApp terhadap fasilitas kirim pesan. Nah, kamu di sini kan menggunakan WhatsApp tuh atau WA tuh. Jadi apakah ada respon kepuasan kamu sebagai user WhatsApp terhadap fasilitas kirim pesan? Dan masih banyak lagi contoh-contoh untuk metode survei ya. Nah, selanjutnya nih contoh penelitian untuk metode expose factor. Yang pertama, pemanfaatan motivasi siswa dan penggunaan internet terhadap prestasi belajar. Yang kedua, pengaruh gaya belajar siswa terhadap hasil prestasi akademik pada pelajaran fisika. Pengaruh lingkungan belajar dan karakter terhadap prestasi siswa. Pengaruh manajemen kelas dan cara guru mengajar terhadap peran guru dalam pembelajaran kimia dan sebagainya ya. Ini contohnya bisa kamu lihat dan bisa kamu modifikasi ya menggunakan minat dan bakat kamu sebagai peneliti. Maunya apa nih? Apakah ingin meneliti tentang gaya belajar, atau motivasi, atau prestasi, atau pengguna IT, dan sebagainya. Nah, yang terakhir adalah contoh untuk yang metode tindakan atau action research. Yang pertama, penggunaan metode pembelajaran Cooperative Integrated Reading atau CIR untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam membaca. Yang kedua, penggunaan metode role playing untuk meningkatkan minat belajar PKN. Yang ketiga, peranan media pembelajaran dalam meningkatkan keterampilan membaca di kelas 10 Mendel. Selanjutnya, peranan alat peraga untuk meningkatkan minat belajar matematika. Pemberian hadiah sebagai perangsang timbulnya kompetisi dalam meningkatkan motivasi belajar siswa. Selanjutnya, peranan kewibawaan guru dalam meningkatkan kedisiplinan kelas dan sebagainya. Jadi, banyak sekali contoh-contoh untuk penelitian ini bisa kamu lihat di internet, bisa kamu lihat di Google Scholar. Nah, kemudian kalau bisa itu penelitiannya harus yang mudah dilakukan, tidak membutuhkan biaya yang besar, waktunya jangan lama-lama ya. Waktunya singkat saja, selama 3 bulan kamu bisa meneliti, kamu tidak membutuhkan tenaga yang besar, biayanya sangat murah, atau kalau bisa gratis, tidak membutuhkan biaya. Dan memiliki novelty. Yang paling penting adalah memiliki novelty atau inovasi yang tinggi. Jika riset kalian itu memiliki novelty yang tinggi, maka Bapak sebagai Kadif Riset akan mempublikasikan artikel kalian. Jika hasilnya terbaik atau berkualitas ya, itulah reward dari saya selaku Kadif akan mempublikasikan semua artikel siswa yang berkualitas, yang memiliki novelty dan inovasi yang tinggi. Oke? Nah, itu saja penjelasan dari Bapak mengenai jenis-jenis metode penelitian bagian kedua. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan hari ini bisa bermanfaat dan berguna untuk kalian semuanya. Dan kalian memiliki inspirasi atau memiliki pengetahuan lebih tentang jenis-jenis atau tipe-tipe penelitian yang bisa kamu lakukan. Kemudian kamu bisa lakukan penelitian
dengan beberapa judul ini. Oke? Nah, sekian dari saya. Bapak akhir dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.